bertemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengetahui tanda-tanda gudang jiwa kita penuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gudang jiwa kita penuh? Jadi, gudang jiwa kita itu sebenarnya adalah alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar kita itu seperti komputer ya teman-teman ya. Jadi dia menyimpan memori-memori dari sebelum kita lahir dalam kondisi kita masih janin di alam rahim sampai kita saat sekarang ini kita dewasa. Bayangkan sudah berapa banyak memori-memori yang harus dia simpan, ya kan? Nah, kenapa mesti kita perhatikan gudang jiwa ini? Karena gudang jiwa ini juga mempunyai kapasitas. Persis seperti komputer. Semua penciptaan di bumi itu dia memiliki nilai kapasitas sampai seberapa banyak dia bisa menampung. Begitupun dengan alam bawah sadar kita. Nah, kenapa Tuhan menciptakan alam bawah sadar kita mempunyai kapasitas gitu? Ya, agar kita bisa aware dengan diri kita sendiri gitu, agar kita bisa menyayangi, agar kita bisa lebih memperhatikan diri kita sendiri, bahwa sebatas mana kita harus bisa merilis emosi-emosi atau sampah-sampah emosi yang ada di alam bawah sadar kita itu, biar kita bisa dapat menampung memori yang baru gitu. Jadi seperti apa sih yang tertampung dalam memori alam bawah sadar kita itu? Jadi biasanya alam bawah sadar kita itu menampung memori luka batin, memori kekecewaan. Walaupun banyak juga memori-memori kebahagiaan yang ada di dalamnya, tapi lebih membekas itu masalah memori luka batin. Dan ini seperti sampah emosi ya, seperti sampah lah. Jadi kalau kita bayangkan, kita analogikan bahwa kita mempunyai gudang, ya kan? Gudang itu walaupun dia memang tempat untuk menyimpan, tapi kan kita harus tetap perhatikan untuk kebersihannya, ya kan? Harus kita sapu tiap hari. Terus kita lihat lagi di gudang itu apakah pencahayaannya sudah baik, ya kan? Apakah gudang itu untuk tembok-temboknya tuh masih bagus atau atapnya tuh masih bagus. Jadi kalau ada hujan gitu tidak ada bocor atau rembes ya, seperti itu. Kita lihat juga apakah di gudang itu ada binatang-binatang kayak kecoa, tikus gitu ya, yang bisa menggerogoti isi gudang itu sendiri, yang membuat rusak, ya kan? Nah, kan harus kita perhatikan. Sama seperti memori alam bawah sadar kita, dia kan seperti gudang, harus kita perhatikan. Jadi apabila ada barang-barang yang tidak berguna lagi, harus kita buang, harus kita rilis. Nah, barang-barang yang tidak berguna inilah yang kita sebut dengan sampah emosi gitu. Luka batin itu harus segera kita rilis, kita buang gitu. Supaya jiwa kita, mental kita, psikologis kita bisa sehat kembali, bisa baik kembali, bisa normal. Nah, apa sih tanda-tandanya gudang jiwa yang penuh itu? Nah, berikut saya uraikan apa tanda-tanda seseorang mempunyai gudang jiwa yang penuh.
Yang pertama adalah dia sering merasakan mood swing. Mood swing itu seperti perubahan emosional secara tiba-tiba. Contohnya, entah kenapa kita secara tiba-tiba itu bila memikirkan sesuatu itu ada rasa mellow sekali, rasa sedih sekali. Nah, dari rasa sedih tiba-tiba kita menangis, ya kan? Menangis sesungguhkan gitu. Atau apabila kita mengingat sesuatu yang ada tuh kita ada rasa emosional, rasa marah, ya kan? Nah, dari rasa marah ini kita melampiaskannya kita dengan macam-macam tuh, misalnya dengan membuang-buang barang, ya kan? Atau kita dengan memukul-mukul meja, memukul tembok gitu. Nah, itu mood swing kita yang tiba-tiba cepat berubah gitu. Dan tanda kedua adalah psikosomatis. Jadi psikosomatis itu penyakit yang timbul dari tubuh itu karena gangguan psikologis gitu. Nah, faktor psikologis inilah yang dapat mempengaruhi seperti hormonal, terus biologis, terus mempengaruhi metabolisme maupun mempengaruhi neurotransmitter. Nah, munculnya penyakit-penyakit psikologis itu contohnya nih, tiba-tiba kita sering merasa sendi kita tuh sering sakit gitu. Sering sakit tiba-tiba walaupun kita sudah minum obat, ya kan, obat A, B, C, D gitu kan, banyak kan merek-merek obat di pasar, ya kan, atau di apotik gitu kan, udah kita coba nih, tapi kok akan sembuh sih cuma sebentar, tapi akan sakit lagi gitu. Atau kita tiba-tiba kita pusing atau migrain yang berlarut-larut gitu, walaupun kita sudah minum obat, sudah terapi, ya kan, tapi tetap saja kita migrain lagi gitu loh, sampai capek minum obat gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba kulit kita tuh gatal, ya, atau sering disebut juga dengan alergi gitu ya. Nanti setelah kita minum obat, diobatin gitu, sembuh sih, tapi nanti gatalnya muncul lagi gitu. Alergi itu muncul lagi gitu. Nah, itu contoh-contoh penyakit yang psikosomatis. Nah, yang ketiga adalah mulai adanya perilaku yang emosional. Contohnya, kita kalau ada masalah, ya, atau kita ada stres ringan gitu ya. Nah, tiba-tiba kita ingin makan yang banyak gitu, ngemil, apapun kita makan gitu. Atau malah sebaliknya, kita tidak ada nafsu makan gitu. Nah, ataupun kita tiba-tiba ada masalah kecil tapi membuat emosi kita naik dan marah kita menjadi meledak-meledak gitu. Tidak sesuai masalah yang kita hadapi dengan amarah yang kita keluarkan. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa jiwa kita penuh. Nah, dengan kita bisa melihat tanda-tanda ini, mengetahui tanda-tanda ini, otomatis ini menjadi semacam sensor atau rambu bagi kita bahwa kita harus merilis sampah emosi yang ada di jiwa kita, yang ada di alam bawah sadar kita, supaya kita bisa membuang semua, menyapu semua sampai bersih, minimal sampai jiwa kita merasa tenang kembali, merasa bahagia kembali, damai kembali gitu. Jadi memang perlu ada rilis gitu. Caranya bagaimana? Yaitu tadi pernah saya singgung dalam konten saya sebelumnya ya,
cara meliris rasa emosional ya kan, sampah emosi. Itu tadi ya, dengan kita satu dengan meditasi, dengan atur pernapasan, atau kita me time, atau kita jalan-jalan ke alam gitu, untuk melakukan hobi sesuai dengan passion kita. Nah, seperti itu. Jadi memang masalah jiwa ini harus kita perhatikan benar ya teman. Kalau enggak ya itu tadi, kalau kita seperti komputer lah, lama-lama kalau ditumpuk terus ya kan, itu tuh memorinya sudah penuh, kita jadi ngehangnya kita seperti apa ya, ngehang kita tuh seperti orang depresi, orang stres gitu loh. Depresi kita tuh ya itu kadang-kadang kita keadaan terpuruk dalam hidup ya kan? Nggak mau ngapa-ngapain, terpuruk, atau kita blank gitu ya, kadang-kadang kita lupa ingatan, hilang ingatan, blank gitu. Kalau dibiarkan ini akan berbahaya sekali, akan menimbulkan gangguan kejiwaan atau penyakit jiwa gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian sharing dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Apabila ada masukan dari teman-teman apa yang ingin kita bahas dalam konten saya berikutnya, silakan teman-teman untuk tulis di bawah video saya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Apabila ada upload video saya yang terbaru, itu akan muncul di notif HP teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh sayang, dan penuh cinta. Rahayu.